Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah jika semuanya sehat, Ibu senang sekali. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya, apalagi masih dalam kondisi pandemi. Virus ada di mana-mana, kita tetap harus tetap di rumah aja dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah ada yang belum hadir dalam Zoom meeting ini? Oke, alhamdulillah jika sudah hadir semuanya, terima kasih banyak. Nah, langsung saja kita ke materinya. Tapi sebelum itu, kalian harus tetap semangat meskipun ini udah siang ya. Kalian tetap harus semangat karena dalam menuntut ilmu itu kita harus mau capek, oke? Semangat. Namun sebelum kita ke materi, apakah ada yang tahu kita bakal ngebahas tentang apa? Coba itu Bella. Kita bakal ngebahas materi apa hari ini? Iya betul, kita akan membahas tentang materi iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, Ibu ingin memberitahu manfaat dari mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu yang pertama kita bisa mempraktekkan ya, atau kita bisa meneladani ketaatan-ketaatan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan tentunya kita juga harus mempraktekkan hal itu di kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran dari iman kepada malaikat-malaikat ini, yang pertama, kalian diharapkan bisa mengerti pengertian dari iman itu seperti apa, kemudian kalian mengetahui dalil naklinya iman kepada malaikat-malaikat itu apa saja, kemudian kalian bisa mengidentifikasi contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa memahami hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kalian juga bisa mempraktekkan hal-hal yang telah dipelajari ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Oh ya, Ibu lupa. Nah, sebelum kita ke materi yang akan Ibu jelaskan, kalian membuat satu kelompok yang berisi dari 3 orang. Tiap-tiap kelompok berisi 3 orang. Nanti di akhir Ibu akan menunjuk dari masing-masing kelompok tersebut perwakilan untuk menjelaskan kembali apa saja materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, dipersiapkan, boleh didiskusikan terlebih dahulu di grup WhatsApp-nya ya. Nah, langsung saja kita ke materinya, yaitu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diutus oleh Allah untuk mengurusi berbagai urusan. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, di dalam Quran surat ini Allah menerangkan bahwa malaikat itu berada di langit dan di bumi dan di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat itu tidak pernah merasa letih dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya Allah memerintahkan A, B, C dan lain-lain, malaikat itu selalu nurut, selalu patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Kemudian yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Contohnya, kadang-kadang Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Qalbi. Dan kadang-kadang juga malaikat menyamar seperti sahabat dari Arab Baduy. Nah, yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Kemudian malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Kemudian malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir.
Dan yang terakhir, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, di dalam pengertian ini ada dijelaskan bahwa malaikat itu selalu patuh dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Di sini sangat jelas kita juga sepatutnya meneladani sifat malaikat yang satu ini, karena kita harus selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kemudian malaikat tidak makan dan tidak minum. Jadi kalau misalnya manusia itu kan makan, minum, bekerja, kemudian melakukan hal-hal lain. Nah, malaikat itu enggak. Kemudian malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak perempuan dan tidak juga laki-laki. Kemudian malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan dalil nakli yang sebelumnya Ibu jelaskan, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Malaikat itu tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Kemudian malaikat selalu berdoa bagi hamba yang menunggu sholat berjamaah. Jadi kalau misalnya anak-anak semua lagi nunggu sholat berjamaah, nah malaikat itu tuh berdoa untuk kita gitu. Malaikat itu tuh memberikan doa untuk kita yang senantiasa menunggu waktunya sholat berjamaah. Jadi kalau misalnya kalian lagi berada di masjid, itu tandanya malaikat itu sedang berdoa untuk kita gitu. Terutama untuk laki-laki ya, kan sholatnya harus di masjid tuh. Nah, di situ malaikat sedang berdoa bersama kita gitu ya. Berikutnya ada perbedaan malaikat jin dan manusia. Coba Ibu pengen tahu siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari malaikat jin dan manusia. Coba. Ya, boleh Rifki. Coba jelaskan perbedaan dari malaikat, jin, dan manusia. Satu saja boleh. Ya, betul. 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 Nah, itu ya salah satu perbedaan dari malaikat, jin, dan manusia. Terima kasih ya Rifki ya. Tadi Rifki sudah menjelaskan salah satu dari perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Ibu akan menjelaskan yang lainnya. Tadi Rifki menjelaskan yang nomor pertama, yaitu diciptakan dari nur atau cahaya, itu malaikat ya, betul. Kemudian jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, betul. Kemudian ada juga malaikat itu merupakan makhluk gaib, jin juga makhluk gaib, dan sedangkan manusia itu makhluk yang terlihat mata atau terlihat ya kasat mata gitu ya. Kemudian malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin itu ada yang patuh dan ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia ada yang patuh dan yang durhaka juga kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Berbeda sekali kan perbedaan jin, manusia, dan malaikat gitu ya. Dimana malaikat itu sangat patuh, sedangkan manusia dan jin itu ada yang patuh, ada yang enggak gitu kan. Nah, berikutnya malaikat itu tidak makan dan tidak minum, sedangkan jin dan manusia itu makan dan minum ya. Nah, malaikat itu pikirannya jernih dan lurus, sedangkan jin itu pikirannya berubah-ubah, manusia juga pikirannya berubah-ubah. Nah, berubah-berubah di sini maksudnya pikiran manusia itu masih belum bisa konsisten, masih dapat terpengaruhi oleh bisikan-bisikan setan mungkin, kemudian masih terpengaruhi oleh orang-orang yang tidak baik terhadap kita, dan bisa juga dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif di sekeliling kita kayak gitu ya. Sedangkan malaikat itu selalu berpikir jernih dan selalu lurus gitu. Pikirannya itu selalu jernih dan selalu apa ya istilahnya, kita sebagai manusia itu tidak bisa seperti itu gitu. Dan yang terakhir, malaikat itu tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin dan manusia itu mempunyai nafsu. Nah, nafsu di sini artinya kan tadi malaikat itu kan tidak bukan wanita dan bukan pula laki-laki. Nah, tidak berjenis kelamin lah istilahnya ya. Nah, sedangkan manusia dan jin ini tuh mempunyai nafsu, artinya memiliki amarah, kemudian serakah bahkan dalam hal-hal yang
tidak penting misalnya gitu kan. Nah, malaikat itu enggak, jadi selalu sabar, selalu taat atas perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, seperti itu. Nah, di materi berikutnya kan ada nama dan tugas-tugas malaikat. Apa sajakah nama dan tugas-tugas malaikat? Coba ibu mau kalian tulis nama dan tugas-tugas dari malaikat. Nanti di akhir ibu akan tunjuk ya siapa yang akan menjelaskan nama dan tugas-tugas malaikat. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun dengan mempercayai malaikat yang mencatat segala perbuatan kita, baik dan buruknya, maka kita akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk selalu istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana para malaikat senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang mukmin yang mendoakan saudaranya. Tidak hanya itu, malaikat memiliki tugas dan pekerjaannya sendiri untuk membantu manusia, misalnya mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Semua hal yang dilakukan malaikat tersebut tentunya bermanfaat bagi manusia dan mampu menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu berhati-hati dalam bertindak. Karena seorang muslim selalu ingat dan tahu bahwa malaikat senantiasa mengawasi dan mencatat amal kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah keberadaan malaikat dan mempercayainya mampu membuat manusia senantiasa berhati-hati dalam melakukan segala tindakan. Nah, iman kepada malaikat juga mendorong manusia untuk tidak menuruti hawa nafsu yang akan menuju kesesatan dan juga membuat manusia meniru kesetiaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kita akan berhati-hati dalam bertindak karena kita terasa diawasi gitu ya. Ada yang mencatat amal baik, ada yang mencatat amal buruk kita. Jadi kita lebih meningkatkan iman kita untuk selalu berbuat baik gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat senantiasa mendoakan orang beriman, maka ia tidak perlu takut jika ia memerlukan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa malaikat selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu pepatah mengatakan bahwa jika engkau tidak bisa meminta pertolongan pada penduduk bumi, maka mintalah pertolongan kepada penduduk langit atau malaikat. Jadi kalau misalnya kita gak bisa minta tolong nih sama orang-orang yang ada di bumi, nah kita berdoa sama malaikat, ya Allah tolong gitu, dengan segala kemurahan hati, dengan segala kerendahan diri, untuk meminta doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penduduk langit atau malaikat, seperti itu ya. Nah, materinya sudah selesai. Adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak ada, baik. Jika tidak ada, tadi kan di awal ibu sudah menyuruh kalian untuk membagi kelompok. Nah, coba masing-masing dari perwakilan setiap kelompok untuk menjelaskan apa saja yang telah ibu terangkan atau mungkin hasil diskusi kalian dalam kelompok itu. Coba jelaskan, nanti diwakilkan oleh salah satu dari perwakilan dari kelompok kalian ya. Baik, kelompok yang pertama akan menjelaskan yaitu kelompok Bella. Boleh jelaskan ya. Yang lain tolong mendengarkan ya. Ya, baik. Ya, betul. Terima kasih banyak kepada kelompok Bella yang telah menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Nah, karena setiap kelompok sudah menjelaskan hasil diskusi dari masing-masing kelompok tersebut, nah, ibu ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Coba kepada Riko, boleh simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, betul, pengertian, sifat-sifat. Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih ya Riko ya sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kemudian di akhir
Ibu menyiapkan tes tulis untuk kalian, yaitu PG 10 soal dan esai 3 soal. Nanti kalian kerjakan itu di rumah, itu jadikan pekerjaan rumah saja. Nanti di minggu yang akan datang kita akan membahas soal tersebut dan kita akan menilai bersama-sama ya. Nah, mungkin Zoom kali ini kita akhiri. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah hadir dalam Zoom ini dan sudah semangat dalam proses pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa ya. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih untuk hari ini ya anak-anak, tetap semangat. Masih ada kelas setelah ini? Oh, tidak ada. Baiklah, jangan lupa istirahat, jangan lupa untuk makan juga ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live duluan ya. Terima kasih banyak.